Hari itu seperti biasa, selepas pulang sekolah, ia menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Sampai akhirnya terdengar suara ibunya dan neneknya yang memanggil dari kejauhan. Suara mereka lantang, menyuruh Nilam segera pulang. Saat matanya menyipit, mencoba melihat lebih jelas, barulah ia menyadari ada yang sangat salah. Sosok itu tidak punya wajah, tubuhnya gelap pekat. Di suatu desa kecil yang masih sangat memegang teguh tradisi dan kepercayaan Jawa, tinggal seorang anak perempuan bernama Nilam. Saat itu usianya masih duduk di bangku sekolah dasar. Hari itu seperti biasa, selepas pulang sekolah, ia menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Salah satu permainan yang paling mereka sukai adalah petak umpet. Hari semakin sore, matahari mulai turun perlahan. Langit berwarna oranye kemerahan. Tapi permainan itu belum juga usai. Nilam dan teman-temannya masih tertawa dan berlarian di sekitar kebun pisang di dekat rumah Nilam. Sampai akhirnya terdengar suara ibunya dan neneknya yang memanggil dari kejauhan. Suara mereka lantang, menyuruh Nilam segera pulang. Waktu itu hampir maghrib. Waktu yang dalam kepercayaan masyarakat sekitar dikenal sebagai istilah sorok. Waktu yang sebaiknya digunakan untuk berdiam diri, berzikir, atau mengaji, bukan bermain di luar. Tapi Nilam kecil saat itu terlalu asik bermain. Ia mengabaikan panggilan itu. Bersama sahabatnya, ia malah semakin masuk ke dalam kebun pisang, mencari tempat sembunyi yang lebih gelap dan lebih sulit ditemukan. Pohon-pohon pisang di sana tumbuh sangat rapat. Suasananya mulai berubah. Tak ada suara teman-teman lain. Tak ada lagi tawa atau langkah kaki mencari, hanya desiran angin yang pelan dan suara dedaunan yang bergerak ringan. Tapi saat itu, Nilam belum merasa ada yang aneh. Ia merasa aman bersama sahabatnya. Hingga tiba-tiba, pandangan Nilam terhenti pada satu sosok. Jaraknya tak terlalu jauh. Sosok itu tinggi, kurus, berdiri tegak membelakangi mereka. Sekilas, ia mengira itu kakaknya. Perawakannya sangat mirip. Tanpa pikir panjang, Nilam memanggilnya. Tapi sosok itu tak bergeming. Dipanggilnya lagi, masih diam. Saat matanya menyipit, mencoba melihat lebih jelas, barulah ia menyadari ada yang sangat salah. Sosok itu tidak punya wajah, tubuhnya gelap pekat, tidak mengenakan baju, dan memanggul sesuatu seperti karung besar di punggungnya. Suaranya lirih dan aneh, seperti orang yang berusaha bicara, tapi hanya keluar suara napas serak yang terputus-putus. Kaki Nilam membeku, seluruh tubuhnya kaku, dan napasnya tercekat. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya seperti ditahan oleh sesuatu. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, lebih dingin. Di tengah rasa takut itu, suara hatinya berteriak, menyuruhnya lari. Tapi hanya suara batin, karena tubuhnya tetap diam. Sahabatnya tiba-tiba tak ada di sampingnya lagi. Rupanya sahabatnya itu sudah lebih dulu lari tanpa bersuara. Akhirnya, dengan sekuat tenaga, Nilam mengumpulkan keberanian untuk berteriak sekeras-kerasnya. Suaranya akhirnya keluar, dan tubuhnya pun bisa bergerak. Ia berlari sekencang-kencangnya keluar dari kebun pisang. Ketika sampai di pinggir kebun, ia melihat suasana desa sudah sangat sepi. Azan Isya baru saja berkumandang. Tak ada satupun teman-teman yang tadi bermain bersamanya. Semua sudah pulang. Ayahnya terdengar memanggil namanya dari kejauhan. Suara yang membuatnya tersadar bahwa waktu sudah berlalu jauh dari yang ia kira. Beberapa hari setelah kejadian itu, Nilam sempat mengira semua itu hanya mimpi dan halusinasi. Tapi ketika ia bertemu Sari, sahabatnya, Sari mengaku mengalami hal yang sama, melihat sosok yang sama, dan merasakan ketakutan yang sama.
Mereka tidak pernah membicarakannya ke orang tuanya. Bukan karena takut akan sosok itu, tapi karena mereka tahu mereka telah melanggar pamali. Sampai sekarang, Nilam masih mengingat sosok itu. Sosok hitam, tanpa wajah, tanpa suara, hanya desisan dan karung di pundaknya. Sosok yang muncul saat seseorang melanggar waktu sorop. Sejak saat itu Nilam percaya, waktu sorop bagi Nilam bukan lagi sekedar waktu maghrib, tapi celah tipis antara dunia yang terlihat dan yang tersembunyi.